kayaknya nih biar kita agak tenang juga nih menghadapi situasi saat ini. Yang kedua ada Bang Sukur Hanababan, anggota DPR dari PDI Perjuangan. Langsung saya sapa. Selamat sore Bang. Selamat sore. Waduh, suaranya luar biasa ya. Jadi penyiar cocok nih Bang. Terima kasih Bang Ntar sudah nanti bergabung bersama kami. gantian kita. Oh, udah boleh. Gimana bisnis Propelus nih Bang, situasi kayak gini? Semoga tetap lancar ya. Gitu ya. Lumpuh semua lah. Aduh, oke. Yang berikutnya kita sapa Ibu Kurniasih Mufidayati atau biasa kita sapa Ibu Mufida, anggota DPR Komisi 11 dari Gerindra. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Dari Komisi 9 fraksi PKS. Salah ini. Mohon maaf, Bu. Komisi 9, dari PKS. Mas. Komisi 9. Bukan Komisi 11 ya. Ya, Komisi 9 dari PKS. Bu Mufida gimana di DPR? Ya, alhamdulillah memantau Kemenkes. Ada Bang Sukur tuh di Komisi 4. Iya, ketukar tadi. Terima kasih Bu Mufida sudah hadir bersama kami. Berikutnya ini pakar yang paling hits dalam situasi sekarang, Dr. Hermawan Saputra dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan juga dosen pasca sarjana UHAMKA. Selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore, Bang Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Dok? Rencana banyak sekali kayak rekaman dan lain-lain. Ya, kita harus terus standby untuk siap siaga menghadapi COVID-19. Ini apakah kita berdamai, apa meneruskan peperangan? Nah, ini kita lihat nih diskusi hari ini. Baik. Berikutnya ada Mas Arya Sandi Yuda, PhD. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari TIDI. TIDI itu The Indonesian Democracy Initiative. Selamat sore, Mas Arya. Sore, Pak Goib. Ini lagi di Indonesia ya? Iya dong. Oke, kita langsung mulai saja. Saya mulai dari Prof. Amin dulu. Prof. Amin. Ya. Ya, ini langsung saya ke pertanyaan dari pendengar dan juga dari netizen terkait dengan situasi COVID di Indonesia. Kalau ada yang bertanya langsung kapan Corona di Indonesia ini berakhir dengan situasi PSBB yang direlaksasi seperti sekarang, bisnis lagi terus bergerak, dan beberapa pejabat maupun pakar bilang memang kita harus hidup berdampingan, bahkan WHO sendiri bilang COVID agak sulit untuk dihilangkan. Prof, silakan tanggapannya, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari sudut virologinya, kemungkinan besar memang akhirnya coronavirus ini akan seperti virus influenza, akan terus mendampingi kita. Hanya bedanya kalau virus influenza sebagian besar kan menyerang di daerah dingin. Dan sampai saat ini pun WHO setiap 6 bulan mengganti vaksinnya. Karena virus corona itu, virus influenza itu kan berganti-ganti baju setiap atau paling lama setahun. Nah, kemungkinan besar virus corona ini juga akan seperti ini karena kita tahu virus corona sendiri jenisnya banyak, ada 200-an lebih, walaupun sebagian besar di hewan, tapi ya kita tidak tahu, sewaktu-waktu tetap akan muncul virus corona baru, karena ini sudah ketiga kalinya nih virus corona bikin gara-gara sama manusia. Iya. Nah, kita mungkin bisa yang keempat kali, kelima kali, dan sebagainya. Oke. Jadi kalau yang pandemi sekarang, ya nanti hitungannya Dr. Hermawan yang ngerti hitung-hitungannya itu. Saya cuma mau lihat dari virusnya aja. Prof, kalau yang biasanya kemarin sebelum vaksin ditemukan, itu berapa lama dia bertahan? Seperti COVID-19 gini, ada yang langsung bilang sepertinya akhir tahun akan selesai.
puncaknya akan terjadi di bulan Juli dan bulan Oktober kemungkinan juga akan selesai. Prof sendiri bagaimana melihat itu? Kalau lihat pertumbuhan kasusnya, satu, kemudian bagaimana masyarakat masih banyak yang enggan mengikuti arahan pemerintah, ya, dan kita lihat belum merata ini situasinya. Jadi kita tidak bisa mengambil Jakarta saja sebagai patokan ataukah daerah lain gitu ya. Karena setiap daerah saya kira mesti dinilai sendiri-sendiri kapan puncaknya akan tercapai dan sebagainya. Tapi buat kami yang penting puncak itu tidak akan terlalu tinggi. Ya, jadi ada yang memprediksi puncaknya sampai 100.000 dan sebagainya, atau bahkan ada yang sampai 1 juta dan sebagainya. Tapi melihat dari kapasitas fasilitas kesehatan kita, ya kita harapkan si puncaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak melebihi pasien yang sakit itu yang butuh perawatan itu tidak terlalu besar, tidak melebihi kapasitas rumah sakit. Karena bisa dibayangkan kalau yang sakit itu melebihi kapasitas rumah sakit, mereka akan keleleran di luar dan itu akan menjadi sumber penularan. Nah, itu akan menyebabkan berkepanjangan. Jadi kalau mau lihat situasi nasionalnya dijadikan satu, saya kira agak sulit. Jadi mesti lihat satu persatu, di Jakarta bagaimana, Jawa Timur bagaimana. Sekarang Jakarta sudah mengklaim katanya sudah melandai, tapi di Pulau Jawa saja beberapa kota tidak sama. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Ya. Itu Mas. Baik, Prof. Mudah-mudahan yang sembuh semakin banyak, yang positif semakin sedikit, sehingga kapasitas rumah sakit kita juga bisa menampung semua yang terdampak. Selanjutnya saya ke Dr. Hermawan. Anda yang tiap hari mengikuti COVID, situasinya dari awal sampai saat ini, bagaimana prediksi Pak Dokter terkait kapan corona kita berakhir dan PSBB yang direlaksasi saat ini? Baik, terima kasih Bang Gair. Sebenarnya kalau kita bicara angka-angka atau statistik kaitannya dengan modeling prediktor, itu sangat tergantung kepada asumsi-asumsi yang digunakan. Jadi ada yang kita sebut dengan determinan faktor. Sejak awal sekali, kalau kita start dari tanggal 2 Maret, dengan kenaikan setiap 2 hari sekali diumumkan waktu itu oleh pemerintah, kita membayangkan saat itu kasus akan mencapai puncaknya pada akhir April hingga minggu kedua Mei, itu puncaknya. Tetapi setelah berjalannya waktu bulan Maret sampai akhir Maret, maka prediksi itu berubah lagi karena sampai akhir Maret kita tidak memiliki kebijakan yang konsisten dan utuh untuk menghadapi COVID. Kebijakan itu baru keluar tanggal 31 Maret 2020 melalui PP 21220 tentang PSBB, maka itu prediksi mundur lagi menjadi perkiraan Juni dan Juli. Nah, dengan asumsi PSBB akan diberlakukan secara kompak, secara konsekuen, masif, dan juga terutama di epicentrum saat itu adalah DKI dan Jabodetabek. Nah, andai saat itu DKI dan Jabodetabek bisa menahan laju secara ketat, maka prediksi Juni dan Juli sebagai puncak itu akan terrealisasi. Tetapi hari ini masuk ke bulan ketiga dengan kasus lebih dari 15.000 saat ini, maka prediction modelingnya berubah lagi karena asumsi-asumsi kita terkait dengan kapasitas pemeriksaan, penanganan, pola terusul atau kontak tracing, sekaligus bagaimana upaya menahan laju melalui social and physical distancing, itu juga berubah. Nah, sekarang ini bahkan sulit mengatakan, tadi Bang Gai menyebutkan ada prediction modeling yang sampai yakin 99,99%. Nah, itu kelihatannya menurut kami sangat tidak kontekstual, oleh karena saat ini kita masih sangat longgar. PSBB dari awal itu intervensi longgar, malah sekarang lebih dilonggarkan lagi. Jadi kita sangat
permisif ketika melihat di bandara, terminal, pelabuhan saat ini mobilitas cukup tinggi. Maka itu